Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri Wahyuning Tias Gamayanti, CGB Angkatan 11 dari SD Negeri Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Bersama Bapak Amirin sebagai fasilitator, Ibu Ratna Kusumawati sebagai pengajar praktik. Dalam video kali ini berisi tentang aksi nyata dari modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun isi dari video kali ini yaitu yang pertama tentang rancangan dari aksi nyata yang saya buat, yang kedua pelaksanaan diseminasi yang saya lakukan di SD Negeri Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Yang ketiga yaitu lampiran berisi tentang PPT atau paparan dari diseminasi. Selamat menyaksikan. Berikut rancangan dari aksi nyata yang saya buat terdiri atas latar belakang, tujuan, tolak ukur, ini masa kegiatan, serta dukungan yang saya butuhkan. Diseminasi budaya positif ini saya laksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 di SD Negeri Caturanom dengan peserta seluruh Dewan Guru dan staf SD Negeri Caturanom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Ibu Wiwin Sunarti selaku Kepala SD Negeri Caturanom, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri Caturanom. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwin selaku Kepala SD Negeri Caturanom yang telah begitu mendukung saya dalam program guru penggerak ini, yang begitu memotivasi saya. Tak lupa juga kepada teman-teman rekan guru dari SD Negeri Caturanom yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan mau hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan saya untuk berbagi praktek baik dari apa yang telah saya terima dari kegiatan program guru penggerak yang telah saya ikuti ini. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif ini saya pelajari dalam CGB ini dalam program guru penggerak selama 2 minggu. Jadi nanti tentunya saya masih banyak sekali kekurangan, masih perlu masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita langsung saja pada materi kita, Bapak Ibu. Materi kita yaitu budaya positif, Bapak Ibu. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Mungkin Bu Salis. Budaya positif menurut saya budaya tentang karakter siswa menuju arah perbaikan. Ada yang mau menambahkan? Menurut saya adalah pikiran atau adat istiadat lingkungan kita atau lingkungan sekolah kita, atau sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, tetapi sifatnya itu yang baik atau sifatnya perkembangan siswanya terus begitu. Terima kasih Bu Wiwin. Berbicara tentang budaya positif, Bapak Ibu, sebenarnya di sekolah kita tentunya sudah melaksanakan budaya positif. Di sekolah manapun sudah melaksanakan budaya positif, di mana nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah itu selalu berpihak pada peserta didik. Agar apa? Agar mereka itu berkembang sesuai dengan apa yang ada pada
restitusi. Wah, ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita ulas satu persatu, kita ulas bersama satu persatu. Nah, sebelum kita masuk materi, kita main dulu yuk Bapak Ibu. Silakan, di depan ada barcode. Bapak Ibu boleh scan barcode-nya dan nanti di situ ada beberapa quiz. Kita bermain di situ. Silakan Bapak Ibu bisa di-scan barcode-nya. Lewat search Google aja, terus klik atas itu yang Gambar kamera. silakan Bapak Ibu tulis nama. Wah, pemenangnya diraih oleh Bu Anissa dengan posisi pertama. Yang kedua diduduki oleh Pak Erlangga. Yang ketiga Bu Putri. Oke, tidak apa-apa, ini masih pemanasan. Nanti kita lanjut lagi. Masuk pada materi pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu? Di sini dikatakan pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi pembelajaran ini membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran berparadigma baru ini memastikan praktek pembelajarannya itu berpusat pada murid. Jadi murid diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Guru tidak bisa memaksa atau kita hanya mendampingi anak, Bapak Ibu. Nah, sekarang ada permainan, cobalah buka. Di sini permainannya berpasangan. Yang satu sebagai pengepal yang mengepalkan tangannya, yang satu berusaha membuka kepalan tangan temannya. Pokoknya silakan bagaimana caranya agar si tangan teman yang mengepal ini bisa terbuka. Mau diiming-iming pakai uang sakupok, atau mau ditukar dengan HP panjenengan, atau mau digelitik, terserah silakan. Sampai tangannya mau terbuka dan yang tangannya menutup, berusaha jangan sampai kok terbuka. Silakan coba. Waktunya 30 detik saja. Membuka tangannya dulu. Kamu ringkis Silakan. Kalau cuma diiming-iming mungkin nggak bisa. Diiming-iming Bapak Ibu, diiming-iming. Oh, ditukar onde-onde boleh. Udah nggak mau, ya udah. Apa menyerah? Mau dikritik boleh, mau dipameri, diiming-imingi uang sak gempok, atau mau dipameri apa terserah. Ditukar sama
biar tetap semangat untuk rahasia membuka. Semangat untuk membuka rahasia apa sih yang ada di tanganmu ini? Baik, di sini permainan ini sebenarnya terletak pada posisi kontrol. Siapa sih yang bisa mengontrol kok sampai bisa membuka dan tidak membuka? Itu siapa yang mengontrol? Kita sendiri, diri kita sendiri. Nah, ini pada sampai ada miskonsepsi di sini. Miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu, di mana ada ilusi kontrol guru mengontrol murid. Apakah benar kita itu mampu mengontrol murid-murid kita? Tidak. Kita tidak bisa mengontrol dia. Dia harus seperti ini, dia harus seperti ini. Itu kita tidak bisa mengontrol. Mungkin ada bagian yang bisa kita kontrol, tapi tidak sepenuhnya. Menurut Bapak Ibu, teori ini ilusi ya. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Buktinya tadi mau diiming-imingi apapun tidak bisa dibuka ya Bu, tidak bisa dibuka. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ini justru sebaliknya, mungkin akan memunculkan karakter-karakter baru yang lebih keras. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Betul tidak? Tidak. Tadi Bu Salis sama Bu Fia ternyata lebih senior. Bu Salis tetap bisa dibuka sama Bu Fia atau Bu Wiwin. Bu Ella tadi bisa dibuka nggak Bu Wiwin? Tidak bisa dibuka juga. Nah, Bu Ella padahal Bu Wiwin senior loh. Tetap kita tidak bisa memaksa karena kontrol ada pada diri kita masing-masing. Nah, kemudian muncullah paradigma baru tentang teori kontrol. Realitas bahwa kebutuhan kita itu, kebutuhan masing-masing orang itu berbeda. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Maka kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, karena apa toh? Karena semua perilaku itu sebenarnya punya tujuan. Walaupun itu mungkin perilakunya menurut kita salah, tapi sebenarnya itu punya tujuan. Hanya kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali mungkin dengan kolaborasi dengan murid kita sendiri. Kita sharing lah tindakannya mau bagaimana. Nah, tapi kalau sepenuhnya kita mengontrol itu tidak bisa. Nah, kemudian model berpikirnya juga berubah, menang dan menang, tidak lagi menang dan kalah. Yang kedua yaitu materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Apa sih itu disiplin? Makna disiplin? Yuk Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berpendapat makna disiplin. Bu Suci? Saya mencoba untuk menjawab sebisa saya. Menurut saya disiplin itu adalah perilaku seseorang di mana dia berusaha untuk mematuhi apa yang menjadi aturan di lingkungan tempat dia hidup atau tinggal. Jadi disiplin itu berusaha untuk mematuhi tentang apa aturan-aturan yang sudah ada. Nah, di sini kita lihat kata disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan kata disciple yang artinya adalah murid atau pengikut. Nah, di sini kita bicara tentang disiplin diri itu mampu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai dan bermakna. Itu disiplin diri. Berarti ada pada diri kita sendiri ya. Tapi bagaimana dengan budaya kita saat ini Bapak Ibu? Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Suci, bahwa disiplin itu untuk mematuhi aturan yang ada, yang sudah ada. Nah, makna kata disiplin di sini sudah berubah menjadi tadi sesuatu yang dilakukan seseorang karena untuk suatu kepatuhan itu. Padahal disiplin di sini adalah
jika kita tidak mampu atau murid kita tidak mampu untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi untuk disiplin ini harus ada dalam diri masing-masing siswa terlebih dahulu. Namun jika siswa itu tidak mampu, kita sebagai guru wajib untuk melakukan kontrol. Nah, disiplin kita sebagai pendidik ini tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebijakan universal dengan motivasi intrinsik, tidak lagi motivasi ekstrinsik. Kebijakan universal itu apa ya? Kebijakan universal itu nilai-nilai kebijakan yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam nilai-nilai kebijakan universal ini sifatnya lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, nilai apa, nilai kebajikan universal yang penting ditanamkan pada diri anak itu apa? Nah, silakan bisa dituliskan karena saya tidak punya kertas. Kita scan barcode-nya yang warna kuning, nggih. Silakan scan yang warna kuning. Muridnya yang buka HP terus. Oh, ketinggalan. Bisa maju silakan. Sini boleh. Ya, silakan kalau sudah di-scan nanti masuk. Di situ ada pertanyaan dalam jambornya. Bisa? Menceng, Bu. Oh, ini Bapak Ibu apa sajanya? Ya. Bapak Ibu bisa menuliskan ini di sampingnya ini ada sebuah sticky note. Diklik aja pakai itu. Ya, yang bisa buka silakan dibuka. Ditulis, diisi menurut Bapak Ibu apa saja nilai kebajikan universal yang penting ditanamkan pada murid. Enggak. Terserah Bapak Ibu mau isi berapa monggo. Tidak bisa dinama nggak apa-apa. Oke, ini sudah masuk 1, kejujuran. Saling menghormati dan bertanggung. Sudah masuk, banyak yang masuk ini. Kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, saling menghormati dan tolong-menolong, sopan santun, kedisiplinan, tepat waktu dan tertib. Terakhir yang banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang saya rasakan penting saat ini ditanamkan kepada murid adalah nilai keagamaan. Nah, saya mau minta apa ya? Oh ya, ini Bu Salis saja langsung amanah. Coba Bu Salis boleh langsung disampaikan kepada rekan-rekan kita. Amanah itu. Jadi nilai kebajikan universal yang penting ditanamkan pada murid adalah amanah, karena yang bisa mengendalikan dirinya sendiri adalah dirinya sendiri. Maka kalau mempunyai karakter amanah, dia akan aman dalam segala hal, insya Allah. Ini berarti masih menyangkut kontrol diri, ya Bu? Ya. Ada lagi mungkin pendapat dari Bapak Ibu yang mau langsung disampaikan kepada rekan-rekannya? Atau kita lanjut saja? Ya, baik, kita lanjut. Bapak Ibu, nilai-nilai ini, nilai-nilai yang kita tuliskan ini, kalau di dalam kurikulum Merdeka kita kenal biasanya dengan istilah apa ya Bapak Ibu? Dengan profil pelajar.
belajar Pancasila. Masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila? Kemandirian, gotong royong, kenalan kritis, ya. Yuk biar nggak ngantuk silakan boleh berdiri Bapak Ibu. Biar nggak capek boleh berdiri. Kita apa ya? Bergerak. Kita joget lagu dan gerak ini dari ibu guru yang cantik cerita. Terima kasih tadi lagunya, gerakannya bisa kita terapkan di murid-murid kita di kelas agar ingat apa saja nilai-nilai atau profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu materi ketiga, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, atau hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, atau hanya untuk mendapatkan sesuatu lah Bapak Ibu? Pernah tidak? Pernah. Kita pernah melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan sebuah pujian atau mendapatkan hadiah. Nah, inilah perilaku, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi internal ini, eksternal ini yang paling dasar adalah motivasi di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan suatu tindakan hanya untuk agar tidak dihukum. Kadang anak melakukan kedisiplinan agar tidak mendapatkan hukuman. Nah, biasanya pada motivasi eksternal ini yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia dalam dirinya bertanya, apa ya yang akan terjadi jika saya tidak melakukan hal itu? Ini motivasi yang paling rendah. Nah, di atasnya ada motivasi eksternal lain, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biar dianggap hebat, biar dianggap rajin, mungkin berangkat sekolahnya pagi, biar nomor 1 di kelas nanti bisa menyiapkan teman-temannya di depan. Nah, itu kan motivasinya masih motivasi untuk mendapatkan hadiah. Beda lagi dengan motivasi internal, sudah ada dalam diri mereka sendiri, mereka berusaha menghargai dirinya sendiri. Nah, kita sebagai guru tentunya bagaimana memotivasi siswa agar siswa kita itu memiliki motivasi internal. Kita bisa meminimalisir ya, dengan menghindari pemberian hukuman atau dengan pemberian penghargaan yang berlebihan. Ini dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa, biar siswanya itu termotivasi
tanpa dia sesuai keinginannya sendiri. Di sini saya punya cerita Bu Anis. Tolong siapa ya yang mau membacakan? Pak R, yang nggak ngantuk. Pak Labib mungkin. Pak Labib, silakan. Pak Labib ngantuk. Buatan satu mendayu-dayu tidak usah didayu-dayu. Cerita tentang guru SD kelas 2. Ibu Anis, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anis sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anis berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anis akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan baris rapi antri di depan itu dapat bintang dari Bu Anis. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anis selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anis sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid di kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Yang terjadi kembali ke itu tidak bisa tepat waktu pembelajarannya karena anak-anak baru masuk kelas tidak bisa tertib lagi ya. Oke, baik. Di sini berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 ini yang kenapa tadi bersedia masuk antri di depan pintu? Motivasinya itu apa? Mendapat stiker Iya. Dia punya motivasi. Berarti dia masih punya motivasi untuk apa? Untuk memperoleh bintang dari gurunya. Itu masuk dalam motivasi yang mana, Bapak Ibu? Masih motivasi eksternal. Kira-kira adakah cara lain agar murid kelas 2 ini bersedia antri di depan kelas tanpa diberi suatu penghargaan atau tanpa diberi stiker itu? Ayo guru kelas 2, Bu Putri, silakan. Menurut saya agar anak itu tidak mengharapkan penghargaan yang berlebih dari guru, anak diberikan pengertian dulu tentang pentingnya menghargai waktu. Karena jika tidak sadar tentang menghargai waktu itu, nanti anak juga seenaknya sendiri. Kemudian nanti setelah diberi pengertian, karena kalau waktunya molor-molor, yang rugi kan dirinya sendiri. Berarti anak bisa ya, anak jangan diberi pengertian terlebih dahulu, tidak harus dengan suatu penghargaan untuk agar dirinya menjadi seorang yang tertib. Mungkin ya? Atau ada yang punya pendapat lain mungkin, Bapak Ibu? Buin? Berarti itu masuk dalam menanamkan pada diri anak
biar yang kapok mungkin, biar tidak diulangi lagi, atau dengan memberikan suatu mungkin murid kita terlambat datang masuk kelas, suruh berdiri di depan kelas, atau tidak mengerjakan PR, suruh mengerjakan PR tambahi soalnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tidak tentunya karena itu akan menyakitkan untuk anak-anak kita. Disinilah yang membedakan. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman ini, kalau kita kok punya muridnya salah langsung diberi hukuman, itu akan menjadi membekas di hati murid Bapak Ibu. Membekas tapi menyakitkan. Hukuman ini sifatnya menyakitkan. Nah, biasanya hukuman ini tidak terencana atau secara tiba-tiba. Jadi guru langsung, oh ini anak salah, langsung diberi hukuman. Nah, itu sangat menyakitkan untuk murid ternyata Bapak Ibu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, hukuman ini biasanya bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Suruh lari, muter lapangan 3 kali, atau nggak pakai sepatu hitam, disuruh tanpa alas kaki. Nah, di atasnya lagi ada sebuah konsekuensi, atau murid kita mau diberi sebuah konsekuensi. Konsekuensi ini beda dengan hukuman, akan lebih mengena di atasnya lagi. Jadi murid di sini dilibatkan langsung dengan adanya kesepakatan yang telah disepakati aturan. Kalau si murid itu melanggar suatu aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman karena telat, konsekuensinya butuhnya kan. Nah, itu kan tetap murid merasa tidak nyaman. Sikap guru di sini dalam konsekuensi itu selalu memonitor muridnya. Di atasnya lagi Bapak Ibu, kita ada restitusi. Nah, dalam restitusi ini kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia tahu kesalahannya, terus kita cari solusinya bersama dengan murid. Nah, Bapak Ibu, coba kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Hukuman. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang kedua, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Ya, konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Wah, ini Pak R ini suruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman. Kesepakatan terus apa maksudnya? Kalau masuk dalam kesepakatan itu masuk konsekuensi, tapi di sini apa mungkin seperti itu Bapak? Ya umpamanya telat, besok kalau yang telat konsekuensinya keliling lapangan Pak. Nah, itu masuk lagi dalam nanti restitusi yang kita bahas Bapak. Tapi efektif yang mana itu? Nanti sampai restitusi menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret, ini konsekuensinya. Tapi kalau disuruh menghukum lari lapangan 2 kali, tidak ada konsekuensi seperti itu di kelas saya tadi Pak. Ini kan kelas olahraga kan di luar. Ini bukan terlambat hadir di jam olahraga Pak, hadir di sekolah. Nah, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat jam pelajaran, ini juga konsekuensi. Betul semua Bapak Ibu. Berarti sudah paham tentang apa itu beda konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau itu peraturannya sudah dibuat terlebih dahulu dengan embel-embel di belakangnya, berarti itu konsekuensi Pak. Keyakinan kelas ya, Bapak Ibu pasti sudah punya keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Pak Labib sumbangkan suara emasnya Pak Labib. Kenapa
ya, tidak memberikan hak kepada orang lain ya, termasuk dalam tenggang rasa enggak Bapak Ibu, saling menghormati juga bisa masuk. Nah itu keyakinan mengapa keyakinan, kalau kita buat peraturan itu kata-katanya terlalu panjang Bapak Ibu, jadi kita buatnya keyakinan. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Sedikit saja akan mudah diingat, jadi kata-katanya tidak usah terlalu panjang, malah nanti lupa anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya dibuat di awal saja, tapi kita berkelanjutan meninjau kembali keyakinan kelas yang telah kita buat, disesuaikan dengan kondisi saat itu. Pas awal kita masuk pasti kita sudah membuat keyakinan kelas, keyakinan kelas saya juga sudah membuat keyakinan kelas, tapi sayangnya saya belum memberi bukuan tanda tangan dari masing-masing anak. Awalnya itu saya bertanya, apa sih keinginan anak-anak di kelas ini, di kelas 6 ini, lalu bagaimana kita mau mewujudkannya. Anak-anak saya kasih sticky note, dipasang di papan, kemudian kita gabung-gabungan yang sama, diperoleh hasil keyakinan kelas seperti itu. Saling menghormati dan menghargai, bertanggung jawab, budaya 5S, menjaga kebersihan, menjaga keamanan dan menolong teman. Ini. Nah di sini kekurangannya masih belum ada tanda tangan ataupun stempel jempol. Biasanya kita boleh pakai stempel jempol kalau anak-anak itu masih kesulitan kalau membuat tanda tangan. Yuk praktek membuat keyakinan kelas yuk. Scan lagi barcode-nya. Kita buat satu pernyataan saja, atau langsung saja boleh. Buat satu peraturan di kelas, Bu Ella. Satu peraturan Bu Ella. Mau dibuat, mau tulis di sticky note dulu. Mau tulis di sticky note dulu, silakan di-scan lagi barcode-nya. Satu pernyataan saja Bapak Ibu. Meminta izin kepada guru ketika ingin meninggalkan pelajaran atau pergi ke toilet. Oke, selanjutnya ada lagi. Menjaga kebersihan kelas, dilarang membawa makanan dan minuman ke kelas. Hindari kekerasan fisik dan non fisik. Oke. Baik Bapak Ibu, ini saya rasa kalau membuat keyakinan kelas itu kita tentunya memilih kalimat yang positif, tapi di sini sudah kalimat positif semua. Yang mana kira-kira? Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam kelas. Sebaiknya bagaimana? Sebarang tidak boleh. Terima kasih tidak membawa makanan dan Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam kelas. Kata yang lebih bagusnya mana? Mungkin Makanan dan minuman tidak boleh tidak boleh. makan dan minuman di luar kelas. Ya, mungkin bisa. Makan dan minumlah di luar kelas. Berbicara sopan dan santun kepada guru dan teman. Dari peraturan ini nanti ada jika ada kata yang seperti
Disiplin bisa nggak? Disiplin, ya. Masuk ke disiplin. Hindari kekerasan fisik dan non fisik. Saling menghormati, bro. Saling menjaga, saling menghormati. Meminta izin kepada guru ketika ingin meninggalkan pelajaran atau pergi ke toilet. Menghormati gurunya. Jaga kebersihan. Ini jaga kebersihan sudah langsung membahas langsung kalimat kesepakatan berarti masuk ke kebersihan ya. Kebersihan itu banyak, melaksanakan piket itu juga masuk kebersihan. Dilarang membawa makanan dan minuman ini tadi, makan dan minum di luar kelas masuk kebersihan ya. Kebersihan karena menjaga kebersihan lingkungan kelas. Berbicara sopan dan santun kepada guru, menghargai ya. Itu kesepakatan kelas itu membuatnya ternyata kalau saya kemarin belum tahu ini, saya buat kesepakatan kelas ya aturannya dari anak itu maunya anak bagaimana. Ternyata langkah-langkahnya seperti itu. Kita kumpulkan pernyataan peraturan dari anak. Setelah kita buat terkumpul peraturannya atau dari anak yang anak membawa sendiri peraturan itu, membuat sendiri, kita jadikan ke kalimat yang positif dan baru kita buat ke keyakinan kelas. Lanjut Bapak Ibu, ini masih lumayan materinya. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan kita, kebutuhan saya dengan kebutuhan Bu Putri sama tidak? Tidak. Kebutuhan Bu Putri dengan Bu Fia juga beda. Karena kebutuhan masing-masing manusia itu berbeda Bapak Ibu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seorang itu manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk dia bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kekuasaan. Ini Bu Ella, mau dibaca sendiri Bu Ella. Ibu Ella guru sekaligus wali kelas 5 di SD Caturano. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 6 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kemarin juga terjadi kasus seperti ini ya Bu, tapi tidak meminta malah diminta ya. Nah kira-kira ini Bu Ella yang jawab. Kira-kira Bu Ella kalau menghadapi situasi yang seperti itu, apa yang akan Bu Ella lakukan? Bawa bekal 2, boleh. Tentang kasus ini mungkin kita akan menyampaikan awalnya adalah saling berbagi. Ya. Tapi dengan mereka mungkin pengennya berbagi, tapi pelaksanaannya atau prakteknya yang mungkin mereka belum bisa. Jadi kita mengarahkan untuk bisa berbagi, tapi dengan cara yang lebih nyaman. Karena kita tidak tahu, ya, anak-anak juga belum tahu. Nah, kasus di sini si Doni ini sukanya meminta bekal temannya
kebutuhan Doni akan kebebasan, atau juga Doni merasa senang, wah temannya tak minta bekalnya, ekspresi wajah temannya jadi kesal. Nah, Doni senang temannya kesal. Nah, ini kebutuhan Doni akan kesenangan. Atau bisa juga Doni merasa hebat karena temannya jadi takut, nurut sama dia. Ya, dia bekalnya karena dia takut sih ya temannya. Nah, ini Doni ingin punya kebutuhan dasar yang berupa kekuasaan. Yang keenam yaitu 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai pembuku, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, sebagai pembuku itu biasanya punya postur tubuh, nada suaranya tinggi, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadik. Ini loh, itu sebagai pembuku. Nah, yang kedua, membuat rasa bersalah. Kita mah, ini anak ini ke anak jadi merasa bersalah. Nada suaranya ini biasanya memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuhnya dia terangkat ke anak-anak dan lesu, dilus-lus anaknya. Nah, ini anaknya merasa bersalah. Atau posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Nada suaranya itu ramah, akrab. Sebagai teman. Sebagai pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Ini sebagai pemantau. Nah, yang terakhir yang paling atas yaitu sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Kontrol. Ini penghukum itu biasanya menggunakan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Patuhi aturan saya, awas. Kamu selalu saja salah, langsung menghadik si anak. Yang sebagai teman biasanya, ayolah bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, anaknya jadi mikir, jadi merasa bersalah dia. Sebagai pemantau atau monitor, itu biasanya si guru bertanya, peraturannya apa? Nanti konsekuensinya apa? Peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksinya apa? Karena kamu melakukan itu. Nah, ini sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, kita membuat anak itu kembali ke keyakinan kelas. Kembali ke keyakinan kelas. Ditanya dia, apa yang kamu yakini? Apa keyakinan kelas kita? Kita memang harus menguasai semua itu.
kasih sayang dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Nah, dalam restitusi ini ada 3 tahapan. Nanti kita kalau anak kita salah, jangan langsung menghardik si anak, dan jangan langsung menyalahkan si anak. Ternyata setelah saya belajar di modul 1.4 ini, harusnya kita dekati dulu si anak. Kita carilah apa sih masalahnya, kok sampai anak itu berbuat salah. Nah, dengan cara satu tahapannya menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas itu kita sadar bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita bisa memberikan penguatan kepada si anak. Ya, kamu ya nggak apa-apa, kamu berbuat salah. Ya nggak apa-apa berbuat salah, pasti ada alasannya Pak dia berbuat salah. Kenapa kok sampai, contohnya ya saya terjadi di kelas saya. Berarti salahnya baru sekali ya? Kan sudah berkali-kali kan? Nah, kan kita tahu dulu kenapa kok dia sampai melakukan seperti itu. Harus tahu alasannya. Nah, ini menstabilkan identitas. Murid saya itu si Wulan, ini di kelas saya, itu memakai sepatu warna putih. Kalau saya langsung menghardik dia, wah kamu kok tidak mematuhi peraturan sekolah, memakai sepatu putih. Kita tidak tahu apakah si Wulan itu punya sepatu hitam atau tidak, kan kita tidak tahu. Nah, ini dalam menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita cari tahu alasannya. Di sini alasan dalam menstabilkan identitas. Alasan kenapa kok kamu melakukan itu? Kenapa kamu memakai sepatu warna putih? Kita tahu dulu alasannya. Ini dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati dan apa yang dilakukan karena dia telah melanggar keyakinan kelas itu.
tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ini tahap menanyakan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Anak diajak mencari solusi sendiri, jadi kita tidak langsung menghukum si anak. Tentunya setelah kita melakukan restitusi itu anak lebih merasa nyaman. Yang kedua, Arma terlambat datang ke sekolah. Ini kemarin saya terapkan pada demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan saja, sudah selesaikan videonya. Kita ini dalam restitusi ini kita bersama-sama dengan murid mencari solusi dari masalah yang dihadapi, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga mengembalikan lagi ke keyakinan kelas. Main lagi di scan lagi ini bahannya. Kalau tadi post test, sekarang pre-test Pak. Yuk Pak, tadi juara 1, juara 2, sekarang harus juara 1. Post test. Bisa di scan bukan? Terbuka tidak Bapak Ibu? Terbuka nggih? Terbuka. Ada Bu Wiwin, Bu Fia, Bu Ila, Bu Suci, dan Pak Her. Pak Labem belum bisa masuk. Pak
di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau pengajar yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi kita tidak usah memaksa murid harus pintar, tapi paling kita berhasil jika murid kita itu juga berakhlak, berperilaku, memiliki budaya yang positif. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Tidak, kalau tidak saya rasa